Shalom semuanya. Bertemu lagi dengan saya dalam renungan ya hari ini ya, saudara. Nggak bosen kan ya ketemu saya? Semoga nggak. Dan semoga saya selalu bisa membawa renungan yang menjadi berkat buat teman-teman. Sebelum itu mari kita berdoa yuk. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Dan izinkan kami Bapa boleh melalui satu hari ini dengan bawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami bisa duduk, dengar firman Tuhan ini Bapa dan meremakannya dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, amin. Shalom saudara. Hari ini saya akan membawa renungan yang saya beri judul From Zero to Hero. From Zero to Hero. Ya, keren ya judulnya ya. Artinya dari nol menjadi seorang pahlawan. Nah, kita tahu ya, saya akan mulai renungan saya dengan sebuah cerita inspirasional yang memang orangnya kita tahu sekarang. Saudara tahu KFC ya? Siapa yang nggak tahu KFC ya? Rata-rata semua tahu KFC ya. KFC itu Kentucky Fried Chicken. Tapi pernah saudara tahu cerita di belakangnya, life story-nya kenapa dia bisa sampai jadi menjadi orang yang membuka KFC di mana-mana gitu ya. KFC ini dibentuk atau didirikan oleh seorang Kolonel Sanders namanya ya. Namanya Kolonel Sanders. Dia itulah yang membuat KFC itu. Saudara, kita mungkin nggak tahu, kita cuma dengar KFC ya, tapi kita nggak tahu siapa orang di balik itu. Namanya Kolonel Sanders ini. Dia itu saudara, backgroundnya itu, dia tuh cuma seorang tukang jualan, dia seorang pensiunan yang dia itu cuma punya satu restoran yang restorannya udah hampir bangkrut. Udah benar-benar hampir bangkrut. Jadi itu istilahnya kalau kita boleh bilang sekarang tuh udahlah nggak diperhitungin orang ya. Restoran yang udah hampir bangkrut gitu kan. Istilahnya ya udah nggak ada apa-apa lagi gitu di situ yang bisa dijual gitu kan. Dia cuma pensiunan. Ya punya satu restoran yang udah hampir bangkrut dan dia punya satu resep ayam goreng. Satu resep loh saudara. Saya di rumah kebetulan jualan masakan. Itu buat mikirin makanan hari ini mau masak apa, besok mau masak apa. Terus makanannya masih bisa enak. Itu aja pusing saudara. Ini dia cuma punya satu resep. Gimana cara kita bisa jualan dapat duit cuma dengan satu resep ayam goreng. Ya. Kebayang nggak dari satu resep ayam goreng dengan sebuah restoran yang sudah hampir bangkrut, kemudian dia bisa membuka KFC di mana-mana yang seluruh dunia saya bilang udah ada franchise-nya. Ya, itu bukan suatu hal yang mudah. Tapi hebatnya dia itu punya tekad. Dia melakukan satu tindakan, yaitu dia mengetuk setiap pintu rumah. Bukan cuma pintu rumah, pokoknya mungkin pintu restoran atau pintu apa gitu. Dia ketuk, dia tawarin, dia punya ayam yang dia masak itu. Dia tawarin door to door saudara. Dan saudara tahu nggak berapa kali sebelum dia berhasil menjual ayam itu? 1009 kali dia ketok pintu orang untuk beli ayam dia. Kalau saya saudara 10 kali saya nyerah. Nggak tahu kalau saudara, masing-masing orang beda ya. Kalau saya kayak 10 kali saya nyerah deh. 10 kali saya tawarin, Pak, Bu, soalnya saya orangnya malu ya. Saya orangnya agak nggak pede kalau suruh nawarin orang gitu. Saya lebih suka di belakang layar. Tapi istilahnya dia berjuang untuk hidup. Makanya dia mengetuk setiap pintu 1009 kali. 1009 kali, 1009 kali dia ngetok pintu rumah orang supaya dia punya ayam itu dibeli. Sampai seorang berkata ya untuk membeli ayam itu. Ditulis begitu. Dan dari situlah KFC itu mulai jadi saudara. Ada sebuah disiplin dan tekad yang bulat yang dilakukan oleh Kolonel Sanders ini. Dan sebuah harapan yang kecil tapi dia tetap berharap saudara. Gak banyak orang bisa seperti itu. Dia bisa melakukan itu apa? Karena apa? Dia punya integritas. Saudara gak punya integritas gak bisa. Saya katakan 1009 kali saudara. Saudara bayangin aja tuh. Untuk ngetok setiap pintu. Ya bukan satu hari ya. Tapi kalau saudara hari ini jualan. Seminggu saudara jualan gak ada hasilnya. Gak ada yang beli ayam. Saudara masih mau jualan gak? Saya rasa gak banyak orang yang ayo tetap berjuang. Cuma satu ayam, resep satu ayam loh.
dia ngelakuinnya 1009 kali. Dia punya integritas yang luar biasa. Kalau dia bertekad, saya harus lakukan. Nah saudara, waktu saya kemarin ikut ke acara Youth Explosion, ada satu quotes yang saya suka ya. Dikatakan disiplin make you becomes an expert. Artinya disiplin membuat Anda menjadi seorang expert. Inilah yang dimiliki oleh Bapak Kolonel Sanders. Disiplin di dalamnya pasti ada komitmen, konsisten, dan konsekuen. 3 itu pasti ada di dalam sebuah integritas dan di sebuah kedisiplinan. Ya saudara, itulah sebabnya kalau kita bisa melihat orang-orang sukses yang mereka berasal dari nothing, zero to hero, karena mereka punya integritas. Mereka tetap melakukan apa yang mereka percayai dengan konsisten, konsekuen. Ya, mereka lakukan dari hari ke hari tanpa lelah. Begitu juga dengan kita saudara. Kalau kita mau menjadi orang yang berintegritas di dalam kehidupan kita, itu yang kita harus lakukan. Disiplinkan diri saudara. Maka dari sana saudara akan bisa mendapat hasil. Jangan lelah saudara. Kalau kita melihat seorang Kolonel Sanders ini, dan saudara mau tahu dia sukses di umur berapa? 60 tahun. Di umur ke-60, nggak ada kata terlambat saudara, benar nggak? Kita sekarang bilang, aduh saya udah 40 tahun lebih dan saya belum dapat apa-apa, udahlah saya orang yang gagal. Dia melakukannya sampai umur 60 tahun baru sukses. Kalau orang bilang dengan konsep dunia ini, dia udah telat saudara untuk dapat kesuksesan itu. Di umur 60 tahun udah pensiun, dia baru sukses. Tapi dia tidak menyerah karena dia punya integritas. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain jangan aku sendiri ditolak. Saudara, Paulus orang juga yang keras. Dia juga orang yang konsisten. Dia juga orang yang punya integritas di dalam hidupnya. Dikatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Kemudian di dalam Amsal 16 ayat 32, Salomo berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Untuk bisa kita itu ulet tekun, itu butuh kesabaran. Orang yang punya integritas, mereka juga harus punya kesabaran. Dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di sana saudara, orang yang menguasai diri, kalau kita bisa menguasai diri kita, menjalankan disiplin kita, melakukan integritas, maka kita akan lebih dari orang yang merebut kota. Kita lebih dari menjadi seorang pahlawan saudara. Nah, saya nggak panjangkan. Apakah saudara mau stay in zero? Atau saudara mau become a hero? Keputusannya di tangan saudara. Ketika saudara punya integritas, konsisten melakukan sesuatu, melakukan perbuatan dan perkataan sama. Saudara bertekad, saya mau lakukan sampai titik akhir. Jangan melempem di tengah-tengah. Orang-orang kiri kanan mau bilang apa sama saudara, cuekin aja saudara, maju terus. Ketika saudara punya integritas yang tinggi seperti itu, saya percaya saudara, keberhasilan itu pasti ada di dalam kita. Miliki integritas. Jangan mau jadi zero, tapi raihlah hero. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu hari ini Tuhan. Kami gak mau jadi loser Tuhan, yang cuma setiap hari zero. Yang kami gak bisa ngelakuin apa-apa Tuhan. Yang orang gak pandang kami. Yang orang bahkan gak pernah tahu keeksistensian kami Tuhan. Tapi kami mau menjadi orang-orang menjadi hero Tuhan. Minimal di dalam kehidupan kami sendiri, di dalam keluarga kami sendiri Tuhan. Kami ingin melakukan semuanya Bapa, berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami ingin melakukan setiap firman-Mu Bapa. Kami mau berintegritas, punya disiplin atas hidup kami Tuhan. Baik di dalam kami punya waktu pribadi dengan Engkau, kami punya persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami mau setia datang ibadah Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau menjadi hero, not a zero Tuhan. Mampukan kami Tuhan, supaya kami memiliki integritas yang tinggi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya Yesus, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.